Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, ya. Karena Tiki nanti dia ingin mendapatkan, karena ini kan akan komunikasi, ya. Gunasan, ya langsung aja ada di waktu ini. Gunasan dari jam 10 dari warga masyarakat, siapa yang sudah delegasikan untuk menyampaikan sebagai juru bicaranya, ya. Gunasan kalau boleh jangan tahu siapa. Ustaz Ojang, Hamid, sama jadi maksudnya agar tertib komunikasi ini, artinya yang lain ini kita sama-sama mendengarkan. Nah, yang sudah katakan kepada beliau-beliau ini semua bahwa yang sudah hampir 10 tahun di Neneng, saya yakinkan bahwa kami punya adab. Tidak pernah ada kejadian yang ekstrim di sini. Bahwa kemudian ada soal itu harus kita diskusikan. Ya? Oleh karena itu alhamdulillah ini adalah sekarang pertemuan ini diwakili oleh adik-adik atau senior yang di Ojang, Aditya Hamid dan namanya. Insya Allah nanti akan menyampaikan nanti disaksikan oleh tokoh-tokoh yang ini. Oke, nanti kami akan berikan bagus. Nanti apa yang disampaikan oleh adik-adik, kami juga akan berikan porsi kepada pelingsir-pelingsir untuk menguatkan apa yang terlupakan. Oke? Nah, saya pikir itu satu yang roll call saja dulu. Oke? Yang kedua dari LH. Oke? Yang sudah komunikasi dari kemarin malam semenjak malam minggu kemudian memastikan pagi hari ini dari LH untuk turun, dan tadi pagi sudah melakukan investigasi, ya, dan nanti apa hasilnya beliau saya akan kabit limbah, ya, kabit tata lingkungan, ya, sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Nah, saya minta TNI Polri sesuai dengan fungsinya mengamankan situasi diskusi panel, diskusi publik seperti ini. Dan ini baru pertama kali. Nah, dari rumah sakit siapa yang mewakili? Silakan Pak Direktur dipisah ini. Ya. Yang dengar juga ada Humas Haji Munir, ya. Haji Mohir, ya. Ini biar jelas. Ya. Karena begini, kami ingin dapat kepastian dari kapasitas rumah sakit, ya, karena ini persoalan keras, persoalan kepercayaan. Jadi ada pendapat warga kami pedatang ke Jubaidah, pedatang ke pemilik rumah sakit ini selesai perkara. Itu saya dengar. Tetapi oleh sebuah hal sudah kita diskusikan, berikan kami keyakinan bahwa perwakilan rumah sakit ini memastikan komitmen itu. Dan begitu. Karena nanti kalau ada rekomendasi dari RH tentang seperti yang dituliskan di Galileo itu, dipastikan jangan sampai ada limbah terbuang ke drainase. Dan itu sudah kita diskusikan tadi di sana. Oleh karena itu rekomendasi itu saya harapkan Bapak dapat memberikan sebuah statement yang atas yang ini tidak meragukan. Nah, itu dia. Jadi kita sudah diskusi. Nah, saya pikir itu pengantar dari Tiang sebagai lurah, dan dalam hal ini pertama saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak rumah sakit. Terlepas dari apa yang sudah terjadi, apapun itu saya minta maaf. Inilah cara masyarakat kami berbicara, nah, ya, mungkin ada alasan-alasannya. Mari kita diskusi, dan ini banyak hikmahnya, dan kita duduk berdiskusi bersama ini untuk mencari hikmah. Tapi itu pengantar dari Tiang. Selanjutnya siapa moderator ini? Oh, dia moderator. Untuk itu kita mulai rapat ini. Sudah ada, masyarakat sudah ada, tokoh masyarakat sudah ada. Dari pihak LK dengan tema utamanya,
Kemudian dari rumah sakit tidak ada, pengaman sudah siap. Kita mengiring, mendawakan, kita mulai ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ya, diskusi tentang tuntutan masyarakat agar tidak membuang limbah rumah sakit ke saluran pemukiman. Segera akan kita mulai. Ya. Pertama-tama yang akan berikan kesempatan ya, kepada juru bicara ya, masing-masing 3 menit ya, untuk menyampaikan materi yang dipersoalkan ya. Sepakat ya, 3 menit, mau maksimal 3 menit dihabiskan silakan, tapi kalau 1 menit juga tidak ada masalah ya. Setuju? Ya, oke. Berapa menit? 5 menit. Nah, jadi biar anu. Jadi tadi saya tawarkan 3 menit, minta 5 menit. Oke, bisa dianu ya. Jadi kita mulai dari sekarang ya. Jadi biar saya lihat monitor yang berdiri ya. Silakan buat siapa yang mulai? Ini tidak, ini siapa yang duluan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pokok permasalahan. Rumah sakit ini didirikan atas dasar yang pertama kesepakatan warga. Berikut dengan tanda kutip AMDAL ada di situ. Yang kedua, kami selaku masyarakat lingkungan makan khususnya tidak pernah dilibatkan secara pembangunan ataupun secara statement yang lain. Kemudian timbul perkara setelah rumah sakit ini berdiri, kita hanya kejabatan abunya saja. Artinya limbah yang sangat-sangat gigit di situ. Yang kemudian saya katakan bahwa jangan rumah sakit ini manis di dia, pahit di masyarakat. Lagi sekali, jangan rumah sakit ini manis di pengguna, manis di yang punya, tapi yang dapat imbasnya adalah masyarakat. Mohon rumah sakit ini dengan segala hormat disterilkan dari limbah. Entah limbah apapun namanya, itu secara teknis nanti RH aja yang akan menerangkan, menjelaskan. Yang kedua, banyak persoalan yang belum selesai di rumah sakit ini. Ada parkir yang sangat semrawut, parkir yang tidak terurus. Di sini juga saya tidak tahu tanggung jawab siapa. Dinas Perhubungan dalam hal ini saya tidak tahu juga. Rumah sakit saya tidak tahu juga. Masyarakat sendiri saya tidak tahu juga. Intinya sekarang kemauan masyarakat adalah bersihkan segala sesuatunya ini dari limbah penyakit ini. Entah itu bagaimanapun caranya nanti. Entah itu dengan membeli IPAT yang lebih modern. Kita tidak mau tahu lagi limbah apapun namanya yang ke situ oleh hidung itu akan keluar lagi. Saya tidak ingin kompensasi dan saya tidak ingin dijanjikan. Segera adakan segala sesuatu yang masyarakat minta. Saya tidak mau ada perjanjian dan ada semacam ada keterkaitan dengan pihak yang lain. Saya tidak mau. Berbicara sendiri tentang penyakit yang ada pada limbah tersebut. Sterilisasi dari limbah ini adalah harga mati yang harus ditanggung oleh pihak rumah sakit. Setuju? Harga mati ini tidak ada penolakan berupa apapun juga. Kami sudah jenuh dengan diskusi. Kami sudah jenuh dengan orang-orang yang katakanlah tanda kutip yang diskusi ujung-ujungnya tidak ada pangkalnya. Ini sudah berulang-ulang dan tidak bisa ditoleransi lagi. Pemimpin direktur yang lain tidak ada pernah direktur yang 1 tahun lagi dan 1 tahun yang akan datang harus berlainan. Ada apa ini? Ini merupakan kesemrawutan sebenarnya dari sisi teknis rumah sakit ini. Kalau kita kaji dari sisi teknis. Nah sekarang bagaimanapun caranya, usahakan IPAT ini harus diupayakan dalam jangka waktu yang tertentu. Jangka panjang dan jangka pendek itu harus rumah sakit yang tanggung. Jangka pendeknya ini harus dibersihkan ini. 3 hari masyarakat ini kasih
kesempatan untuk membenahi secara tenggat waktunya 3 hari secara formalnya. Kemudian yang untuk yang tahunan itu dibersihkan lagi. Apa yang perlu dibersihkan tentang kotoran, limbah dan segala macam yang di luar limbah yang sebenarnya. Mungkin itu saja Pak Lurah. Demikian, mudah-mudahan rumah sakit ini bisa mengerti dan bisa membawa amanah dari masyarakat lingkungan Waka. Sekian Pak Lurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau ini berapi-api, karena dia memang jadi oleh karena itu ada kepastian tentang limbah niki. Agar karena ini limbah, kemudiannya mungkin saya minta biar nanti ada rencana berikutnya. Langsung aja mungkin dulu kita dengar dulu dari kapan dulu dari NH dulu. Karena tadi NH sudah melakukan investigasi. Silakan Pak. Oke, tentang limbah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Disuruh tiba lagi. Pak Lurah, Iya nih. Pak Direktur Rumah Sakit RSUM, Bapak dan Kepenti, Bapak-bapak, anggota masyarakat yang saya hormati dan saya cintai. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Muhammadun, dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini bentar. Kebetulan saya dipercaya untuk mewakili kepala dinas untuk hadir di hadapan klinis ini, dan posisi saya di bidang penataan yang mulai tahun 2020 saya di penataan. Jadi terkait dengan keluhan masyarakat yang dari malam minggu Pak Lurah, saya di WA oleh beliau, tapi rumah saya jauh di Teguh sana ya. Jadi saya mohon kepada beliau saya akan hadir Senin pagi sekali, ya. Dan tadi pagi saya hadir sekitar jam 10 bersama tim karena saling tunggu. Akhirnya saya hadir di sini sekitar jam 10 pagi. Dan tujuan kami hadir adalah langsung ke arah di sebelah kanan kita ada instalasi pengolahan air limbah, dan saya juga memang agak sedikit mual kan? Mual karena ada bau. Jadi bau yang saya cium memang berasal dari instalasi pengolahan air limbah tersebut. Nah, di samping itu ya dari segi kami kan sudah lama ada pelatihan sedikit terkait dengan bagaimana kinerja instalasi pengolahan air limbah. Dari sepintas kami bisa menyimpulkan memang ada masalah dengan instalasi pengolahan air limbah ini. Nah, itu saya jujur saja Pak Direktur, bahwa memang belum saya turun mobil, saya jalan sendiri sudah ada bau yang cukup menyengat. Dan dari segi kalau di ilmu lingkungan ada namanya sebelum namanya pemberian itu namanya kita mengidentifikasi secara kasat mata bahwa yang pertama kita lihat ipannya ada busa, yang satu kan ada item-item kita, yang kedua memang keruh, yang ketiga memang masih ada endapan lemak, yang keempat ada berbau tajam. Dari tempat item ini kita bisa menyimpulkan sementara memang ada masalah dengan itu. Tetapi saya belum berani mengatakan percuma karena saya harus secara ilmiah saya harus menguji, makanya saya harus ambil sampelnya dan kami kirim ke laboratorium di Mataram dan disaksikan oleh kepolisian, oleh masyarakat yang ada di sana bahwa tidak di depan banyak orang di atas sehingga itu jadi tidak ada penanganan kecurigaan dan dikirim ke laboratorium kesehatan.
Tetapi memang jawaban ke sana itu belum bisa diterima sampai 2 minggu. Tetapi walaupun belum kita terima sampai 2 minggu, tetapi secara organoleptis atau pemberian tadi kasat mata secara kasar itu memang ada masalah. Jadi kami di Dinas Lingkungan Hidup setelah kami bahas kemarin bersama kepala dinas hadir di sini tadi pagi menyimpulkan satu ya atau sederhana saja bahwa ada mengeluarkan paksaan, artinya kita paksaan pemerintah karena kita mewakili pemerintah, jadi paksaan pemerintah yang pertama adalah menutup outlet. Nah, outlet IPAL itu kita dalam artian outlet itu tidak boleh lagi membuang limbahnya ke saluran. Itu yang wajib dipatuhi oleh rumah sakit bahwa tidak boleh lagi membuang limbahnya itu ke lingkungan selama dia IPAL itu belum berkinerja dengan baik. Nah, tetapi kita lihat di sini kan rumah sakit yang masih beroperasi. Bagaimana dengan pasiennya? Kan yang namanya pasien kan butuh air kan? Nah, jadi kami membuat kesimpulan untuk sementara sampai dengan permasalahan itu bisa diatasi oleh pihak rumah sakit, bisa diangkut oleh pihak ketiga. Diangkut dalam artian tidak sembarangan orang bawa tangki, angkut dibuang kemana. Saya kasih ilustrasi kemarin orang sedot tinja di tiang-tiang listrik itu ada sedot tinja. Kita sudah disedot tinja kita tidak tahu kemana dibawa. Jangan-jangan kita dibuang ke sungai. Jadi memindahkan masalah bukan menyelesaikan masalah. Maunya kita adalah menyelesaikan masalah minimal untuk dalam tempo yang saat ini ya. Jadi Pak dari rumah sakit diwajibkan untuk mengambil mengangkut limbahnya dengan mobil tetapi yang mengangkut itu adalah pihak yang sudah punya kompetensi istilahnya ya untuk melakukan pengolahan. Kira rumah sakit ini punya link bisa saja dengan rumah sakit yang lain yang kapasitas IPAL-nya besar tetapi pasiennya masih sedikit dan bisa untuk sementara waktu. Nah, untuk berikutnya rumah sakit itu berkewajiban untuk memperbaiki atau membeli IPAL yang baru. Nah pada saat itu mari saya Dinas Lingkungan Hidup, lurah di sini itu bisa masyarakat kita sama-sama mengawasi. Jadi mengawasi dalam artian jika rumah sakit sudah membeli kayaknya itu ya bentuk IPAL-nya kira-kira cocoknya di mana kita sempat kami ngomong kemarin itu sebaiknya kalau IPAL yang mau beli IPAL baru itu IPAL yang berada di atas maksud saya kan supaya nanti masyarakat bisa melihat kinerja itu kan di atas. Kalau di bawah kita kan tidak mungkin termasuk. Nah seperti itu dan itu saran saya dan besok pagi surat kami keluarkan terkait dengan itu. Hal yang masukan tadi itu memang rumah sakit harus melakukan itu. Apakah dia akan memperbaiki kapasitas atau dia akan membuat IPAL baru yang kapasitasnya lebih besar karena rumah sakit itu kayaknya berkembang dia butuh pengolahan limbah yang lebih besar dan itu selama itu belum siap maka rumah sakit ini perlu untuk memihak ketiga sebelum ini belum selesai dan mari kita bersama-sama masyarakat nanti mengawasinya. Itu masyarakat yang kalau memang penamanya IPAL itu bagus Pak. Kita dulu waktu saya kesini saya cuci tangan di sana di IPAL itu saya cuci tangan karena memang dia tapi kan berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau kita cuci tangan kan, nah itu kan berarti ada. Jadi masyarakat kalau nanti
yang apa namanya IPA-nya sudah terbagi atau dibuat yang baru, mari kita masyarakat sama-sama menilai apakah ini layak dibangun. Kita tidak bisa ambil di sini. Mungkin itu masukan itu. Ya langsung saja karena pertanyaannya Dok. Pembicara pertama itu ada hubungannya yang harus dijawab oleh direktur. Oke? Jadi tadi ada RH sudah menjelaskan hasilnya menyimpulkan bahwa ada masalah di. Nah untuk itu karena ditanyakan juga apa langkah daruratnya, apa langkah menengahnya, apa langkah panjangnya. Oke? Nah sekarang tadi ada rekomendasi dari RH bahwa apa tindakan manajemen sekarang untuk melakukan masalah gempa ini. Oke? Nah tadi diminta jangan asal kayak kemarin juga ada penyedot, tetapi kemudian dilarang karena tidak bisa memastikan kemana limbah itu akan dibuat. Nah rekomendasi dari LH minta bagaimana kemudian kalaupun itu dilakukan maka dipastikan yang melakukan itu adalah orang yang profesional gitu. Ya, harus apa istilah vendor apa nah istilahnya. Pastikan itu agar masyarakat percaya. Nah, untuk itu saya minta statement dari manajemen untuk memastikan ini di depan sekian ribu mata masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Philip David, Direktur Rumah Sakit Cahaya Medika ini sejak bulan April 2020, jadi kurang lebih sekitar 7 bulan, kurang lebih 7 bulan menjadi direktur di Rumah Sakit Cahaya Medika. Yang pertama-tama untuk langsung sampaikan pada poin yang disampaikan oleh wakil kita bahwa untuk penanganan limbah kita setelah mendapatkan survei dari Dinas Lingkungan Hidup, ternyata memang ada kekurangan, sehingga tentu saja kita sebagai murid dari lingkungan hidup, jadi kalau rumah sakit itu murid gurunya itu kalau dalam hal limbah adalah Dinas Lingkungan Hidup. Tentu saja kita sebagai muridnya harus taat dan patuh terhadap apa yang menjadi rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua, kami juga tetap perlu masukan dari warga ya, untuk ikut mengawasi bersama-sama bagaimana kondisi limbah kita ya. Untuk solusinya sudah saya jelaskan juga yang saat kemarin ya. Untuk solusi jangka pendek ya, kita ikuti arahan Dinas Lingkungan Hidup, kita akan melakukan penyedotan ya, supaya tidak ada lagi limpahan air limbah ya. Seandainya kemarin ada yang tumpah ya, kami sebagai perwakilan dari rumah sakit memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena jika memang ada tumpahan limbah yang merugikan masyarakat, tentu saja kami ada tempat salahnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang dilakukan ini. Untuk yang solusi ke depannya, kita perlukan untuk solusi ke depannya ya. Karena ini masalah yang kita sudah termasuk lama. Saya baru bertugas di sini mungkin kurang silaturahmi juga dengan warga sekitar. Mungkin untuk kedepannya kita perbaiki silaturahmi dulu dengan warga dan tokoh masyarakat di sini untuk bersama-sama memperbaiki. Jadi untuk solusi sementara adalah kita lakukan penyedotan pertama. Untuk vendornya ya, kita minta rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup supaya tidak salah vendor yang mana yang kita pilih ya, kita ikuti arahan dari Dinas Lingkungan Hidup, vendor mana yang kira-kira layak, profesional dianggap, itu yang akan kita buat MOU-nya. Jadi untuk jangka panjangnya IPAL ini akan kita tutup ya, IPAL yang sekarang ini akan kita tutup dan kita akan buat IPAL yang jauh lebih besar, mungkin kapasitasnya bisa 4-6 kali lebih besar dari yang sekarang, dengan alat yang otomatis. Ini tidak manual lagi, kita buat di belakang kantor.
Nah, untuk pengerjaannya kami sudah pesan. Tadi sudah saya tunjukkan juga kepada dari tim jurnalis itu. Kami sudah pesan ada surat penawarannya. Jadi sejak bulan Januari kita pesan alatnya. Namun dari tim vendor dari alat itu menyampaikan bahwa diperlukan waktu kurang lebih 4 sampai 6 bulan untuk membuat ipal yang baru yang kapasitasnya sampai 16.000 liter. Untuk itu kami ingin melibatkan warga sebagai komitmen kami bahwa warga masyarakat juga ikut memantau. Kami mempersilahkan warga untuk ikut melihat perkembangannya. Boleh per 2 minggu, boleh per 3 minggu, per 1 minggu, silahkan untuk ikut mengawasi perkembangan pembangunan ipal baru ya, yang kapasitasnya 16.000 yang sudah sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Saya kira itu dulu. Juga Pak Direktur, ya, tadi di pertanyaan B ada persoalan pelibatan. Ya, karena peluru mau buat ipal besar nanti, mohon juga ini bisa dijawab agar jangan sampai masyarakat jadi penonton. Ya, jadi nanti saya minta unsur-unsur manajemen daripada rumah sakit untuk mencari seperti tadi dibilang diskusi dengan masyarakat, cari potensi yang ada. Bila mana potensi ada di sini, manfaatkan potensi yang ada di sini. Kecuali memang ada yang sifat-sifatnya produk pabrikan. Nah, jadi itu harapan dari penanya pertama bahwa kalau ada proyek atau apa namanya di sini dipersilakan dilibatkan gitu. Jangan lagi banyak ini drama ini birokrasi ini yang lalu kemudian ujungnya membuat masyarakat tidak bisa mengakses itu apa yang bisa diakses di rumah sakit ini. Itu catatan saja termasuk manajerial. Mohon maaf ini saya dengar dalam momentum ini rumah sakit dipersepsikan sering seenaknya melakukan bongkar SDM-nya gitu kan. Nah ini kami dijelaskan ke masyarakat apa masalahnya ada ini. Sehingga jangan ada persepsi bahwa ada semacam bla 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 bla. Ya. Walaupun dalam kenyataan dari 40 SDM yang ada, 13 orang ada dari kelurahan Nenek. Nah, ini yang terjadi. Tapi di depannya tolong dilakukan publikasian. Oh belum? Oh nanti dikoreksi. Ini dapat informasi. Saya pikir itu dulu ada ya. Ada saya dapat elaborasi tentang limbah, lalu kemudian komitmen dan ini, lalu kemudian tentang apa nanti pelibatan dan sebagainya. Selanjutnya mungkin sudah Pak Ujang. Nanti selanjutnya mungkin dari Pak Amin, Pak Iwan. Saya pada mungkin Anda baru di sini, ini sudah baru katanya pasangannya. Tadi yang disampaikan itu memang itu tanggapan Anda ya. Anda maunya 6 bulan itu kerja. Itu dalamnya sudah masukkan, namanya aplikasinya ke sini kan. Cuman sekarang saya dengar kemarin persetujuan Anda belum keluar. Bukan alatnya yang lama datang. Kalau alat itu bisa diadakan sekarang, dibayar sekarang bisa jadi. Di IPAN itu kami kerjakan di sana itu hanya 2 bulan. 2 bulan itu bisa jadi. Itu pun yang kalau apalagi ini yang portable. Kalau portable itu datang seminggu bisa jadi. Juga Anda pasti paham begitu. Cuman sekarang kan kalau hanya masih janji. Sudah berapa tahun ini berjalan itu sudah janji aja dari berapa kali hanya diganti. Direktur diganti, jangan saja kami dapat. Tidak kunjung diperbaiki ini IPA. Sementara ini limbahnya tetap dibuang ke masyarakat. Kami tidak minta kompensasi di sini. Tidak ada pernah kami minta kompensasi. Apalagi minta pegawai di sini orang sini kan. Aturannya 50% pegawai harus orang sini. Rumah sakit itu. Gitu. Tapi kami tidak pernah minta kompensasi apapun. Kami juga sayang rumah sakit ini, Pak. Kami juga merasa terbantu dengan adanya rumah sakit. Orang-orang di sini bisa dimakan depan, itu akibat adanya rumah sakit. Cuma bonusnya itu yang kami tidak suka.
Berapa tahun Anda buang limbah di sini? Gratis loh Pak. Berapa hasilnya Anda di sini? Ipal saja tidak bisa dibeli. Sudah berapa tahun? Dari 2018 ada hearing dulu dengan orang LH saya. Ada hearing dulu 2018 saya ingat. Waktu itu humasnya janji pun sama. Janjinya sama Pak. Dari kemarin saya tunggu Anda itu minta maaf, itu saja. Humasnya pun sama, humasnya datang-datang benarkan diri. Cuma minta maaf sekali sama Anda. Anda tidak pernah minta maaf di sini. Anda tahu Anda salah, tapi maaf tidak pernah Anda ucapkan. Baru sekarang Anda ucapkan. Cuma Anda bilang apa? Anda membenarkan diri Pak. Saya sudah punya izin. Di sini ini. Kalau masalah izin, Bapak itu saya terangkan tadi. Lab itu hasilnya lab itu dari Anda. Perizinan hanya mengeluarkan izin. Cuma masuk akal enggak? Izin keluar. Limbah itu masih berbau. Itu saja, Pak. Ini penegasan. Mohon maaf Pak ya. Jadi ini penegasan bahwa ini detailnya kita tidak tahu. Sekarang saya mohon dari pihak manajemen, tadi sudah di-endorse membuat IPA. Sekarang komitmen yang kita akan saksikan kapan, siapa dan bagaimana. Karena ini tadi ada kata, kalau kami bapak tidak tahu apa ini komunikasi tidak tahu. Yang jelas ada dibutuhkan IPA yang maksimal. Nah sekarang sudah disampaikan tadi bapak akan bangun IPA. Nah itu sudah sampai saat kapan? Ya kita rekam di sini menjadi alat kita untuk monitoring bapak, untuk mengingatkan bapak. Kalau misalnya bapak abai atau lalai nanti di dalam melaksanakan mengeksekusi apa yang diharapkan oleh warga kita ini. Saya mohon penegasan yang tegas dan meyakinkan dari bapak. Terima kasih atas masukan warga. Kami sangat menghargai. Apapun masukannya, mau keras mau lima, tetap kita hargai. Terima kasih atas masukan. Untuk yang masalah IPAL yang di depan, kita memang akui sudah ada kesalahan. Mungkin sudah ada bukti dari lingkungan hidup bahwa memang benar ada ketidaksempurnaan limbah itu. Jadi untuk yang masalah limbah di depan, karena kita sudah mendapat rekomendasi bahwa limbahnya memang belum memenuhi standar, itu kami mohon maaf ya terima kasih sudah diawasi. Kita inginnya rumah sakit ini terus melakukan perbaikan walaupun sedikit demi sedikit, yang penting selalu ada perbaikan. Kami tetap mau silaturahmi dengan bapak-bapak yang bertiga di sini sebagai perwakilan masyarakat. Kami harapkan tetap komunikasi dengan baik. Kami akan terima ya, kapanpun mau berkomunikasi untuk kebaikan rumah sakit, nanti kita akan terima. Nah, untuk komitmen terhadap